Gimana gimana? Udah pada nonton debat Pilgub Jawa Tengah belum? Yang semalam ya terlihat sekali ya perbedaan antara kedua calon gitu loh. Oke, mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih yang dibahas Jawa Tengah mulu? Lu ini ya dibayar ya? Sorry, sebelumnya. Kenapa saya membahas Jawa Tengah? Karena memang di pilkada tahun ini memang itu Jawa Tengah jadi sorotan dari berbagai aspek terlihat sampai nih para petinggi-petinggi yang ada di sana nih, yang ada di Jakarta sampai turun tangan nih, sampai ikut ngendorse nih. Itu kan berarti memang perang sesungguhnya tuh terjadi di Jawa Tengah. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Karena di Jakarta ya kita tahu lah Pak Pram dan Kang Emil ya kan, ya teman-teman bisa menilai sendiri lah, itu tanpa bantuan juga sudah terlihat kualitasnya. Sebenarnya di Jawa Tengah ini juga sudah terlihat kualitas sang calon pemimpin ini seperti apa. Oke, mungkin yang kemarin masih denial buat enggak kayak gini. Oke, kita bahas satu persatu ya, terutama debat kemarin karena memang itu yang masih hot kan, yang masih apa namanya, masih menjadi perbincangan publik, terutama warga Jawa Tengah. Karena warga Jawa Tengah ini pengen tahu nih sebenarnya gimana sih visi misi mereka dan apa yang akan mereka lakukan, terutama ya sesuai tema masing-masing debat ya, kayak gitu. Nah karena mungkin sebagian besar rakyat Jawa Tengah juga menanti-nantikan debat yang terjadi karena pengen tahu nih sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh Pak Lutfi kayak gitu loh. Karena memang jarang sekali untuk saya ngelihat untuk bertemu dengan masyarakat, sapa masyarakat itu sangat kecil. Jadi mungkin sebagian besar warga Jawa Tengah menanti-nantikan debat kemarin nih. Jadi yang ditunggu-tunggu nih karena pengen tahu pemaparannya dari Pak Lutfi sama Gus Yassin nih. Nah, ternyata gimana? Hah, kecewa nggak? Kalau saya pribadi sebagai warga Jawa Tengah kecewa. Kenapa saya ngomong kecewa? Ya sebenarnya sih overall kemarin bagus ya debatnya. Ya kita nggak ngomentarin debatnya, tapi lebih ke pemaparan visi ya visi misi masing-masing calon. Nah, oke, dimulai dengan 02 nih Pak Lutfi ya. Ya seperti debat sebelumnya, beliau membawa pasti tahu dong, itu entah buku, entah atlas, entah catatan, atau entah kunci jawaban mungkin. Nah, itu saya juga kurang tahu ya. Tapi yang jelas setiap ada pertanyaan, setiap ada pemaparan, pasti ngeliat buku tersebut dibolak-balik, dibolak-balik, dibolak-balik seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah itu buku apa ya Pak? Dan terus kemudian itu yang buat siapa gitu loh? Apakah Bapak sendiri atau ya nggak tahu ya? Itu kan sebuah pertanyaan. Jadi kalau berkenan ya silahkan dijawab gitu loh. Karena gini. Saya nih sebagai warga biasa, rakyat biasa, saya mencontohkan aja ketika saya masih sekolah dulu, ketika saya mau ujian nih besok paginya, pasti malam saya akan belajar. Oke, sebelum-sebelumnya mungkin saya akan mencatat apa yang diterangkan oleh guru saya, itu akan saya catat. Nah, ketika saya mencatat, otomatis di otak saya akan merekam apa yang saya catat tersebut. Jadi secara otomatis akan inget gitu loh. Kalian gitu gak sih? Kalau saya sih gitu ya. Nah, ini yang menarik adalah kalau memang itu buku catatan yang menulis Pak Lutfi sendiri, harusnya ketika pemaparan pertama kali, ketika beliau mau sombong nih soal apa yang beliau pakai outfitnya itu adalah dari UMKM Jawa Tengah, itu nggak akan salah dong. Contoh, sepatu. Ini yang paling fatal menurut saya. Beliau udah baca nih, Pak Lutfi ini udah baca bahwa kalau dia ditampilin di LCD dari panitia KPU itu tulisannya adalah kalau nggak salah sepatunya dari UMKM Demak. Sedangkan dengan PD-nya Pak Lutfi ngomong itu dari Kendal. Padahal itu beliau sudah baca teks. Coba dibayangkan. Berarti itu yang nulis siapa? Saya cuma mau tanya itu aja Pak. Terus jadi muncul pertanyaan-pertanyaan publik, apa ketika ada pertanyaan Pak Lutfi itu bisa jawab dengan cepat dan ya dengan cepat dengan cara membuka itu. Jadi muncul pertanyaan publik Pak, apakah sebelumnya pertanyaan-pertanyaan itu sudah bocor duluan sehingga Bapak punya kunci jawabannya. Nah itu yang jadi pertanyaan orang-orang di luar sana termasuk saya. Karena saya secara pribadi menilai adalah ketika ada pertanyaan Bapak ini seperti udah tahu jawabannya. Oh di halaman ini loh, oh ini loh jawabannya. Menurut saya pribadi dan itu saya sudah ngelihat dari kedua debat kemarin di TV ya. Seperti itu. Nah monggo Bapak kalau mau menanggapinya seperti apa kayak gitu loh. Dan ya kalau mungkin Bapak ngomong ya itu saya sudah apa yang saya pelajari saya tulis. Nah, gini Pak.
seperti kita rakyat biasa waktu kecil, waktu sekolah ya kan. Kalau kita besok mau ujian nih, kita mau ya pertempuran lah ibaratnya di dalam studi. Besoknya pasti kita belajar, Pak. Yang giat agar kita tidak terlalu membuka buku. Karena dulu tidak boleh mencontek ya, Pak. Karena ya waktu sekolah nggak boleh. Tapi mungkin kalau kuliah open book boleh ya. Cuman